Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Yuda. Sudah pertemuan kedua ya untuk hari ini di semester kedua. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk pembelajaran TIK hari ini adalah bagaimana cara menyatukan teks dengan gambar di halaman 56. Di halaman 56 kita akan belajar bagaimana menyatukan teks dengan gambar. Oke. Pak Yuda tadi sudah membuat tulisan. Nah, di sini tentang resep tempe kriuk. Nah, siapa yang suka tempe? Oh, enak tempe kriuk ini ya. Di sini kan tulisan semua, tidak menarik kalau ada tulisan semua ya. Harus ada bagaimana caranya menyisipkan gambar. Gambar yang pas kira-kira untuk ini apa ya? Resep tempe. Karena ini tempe, berarti gambar yang pas untuk ini adalah tempe, gambar tempe kriuk gitu. Caranya mudah. Pertama, kita pilih yang namanya insert ya. Kemudian kita pilih yang namanya picture. Nah, kemudian selanjutnya pilih gambarnya ada di mana. Pak Yuda tadi nyimpan di sini. Nah, ini sudah ada gambarnya tempe. Oke. Ini resepnya sudah ditambahi dengan tempe, gambar tempe. Jadi lebih menarik, lebih kelihatan tempenya. Wah. Nah, ini tempenya. Kemudian ketika sudah seperti ini, kan tadi ada di sini ya. Oke. Ada di sini tadi seperti ini ya. Ada beberapa cara yang namanya adalah wrap text. Nah, cara kalau baru insert ya gambar, ketika insert gambar, makanya ini kita dibaca halaman 58. Secara default, gambar atau objek dianggap sebagai teks sehingga letaknya selalu mengikuti format penulisan teks. Ini kan kalau tadi Pak Yuda insert, ya ini kan lurus sama teks ini ya. Ini default seperti ini. Ya, secara default ini sudah seperti ini. Awalnya sudah seperti ini. Ini namanya wrap text. Kita baca lagi. Gambar atau objek yang dianggap oleh MS Word sebagai teks tidak dapat dipindahkan sesuka hati. Mau pindahkan ke sini tidak bisa, harus lurus sama teks semua. Ya, aduh ya. Harus lurus sama teks kalau masih default. Kemudian, bagaimana cara yang dilakukan untuk mengubah objek dianggap sebagai gambar? Nah, karena kita insertnya tadi picture, maka ini harus diubah menjadi picture, tidak masuk menjadi teks. Nah, ada beberapa langkah untuk merubahnya itu menjadi picture. Icon yang kita butuhkan bernama wrap text. Aktifkan gambar. Aktifkan gambar itu maksudnya adalah diklik gambarnya sampai ada node, ini. Bunder-bunder sama kotak, ini namanya node. Ya, itu ada, itu berarti pertanda sudah aktif. Kalau sudah gini berarti ini gambarnya aktif.
Kemudian masuk ke tab ribbon. Ribbon, ya ini ribbon. Dilihat di atas, ya. Dilihat di atas ini terakhir adalah ribbon format. Kalau Pak Yuda tidak mengaktifkan gambar, ribbon formatnya hilang. Berarti sebelum ada ribbon format, maka kita harus mengklik terlebih dahulu gambarnya agar muncul yang namanya ribbon format. Nah, ya. Kemudian pilih yang namanya warp text. Ini. Warp text ini ada banyak ya. Ada inline with text, ini yang default, yang secara langsung menjadi teks ini. Kemudian ada square. Dilihat square perbedaannya, gambarnya ada di tengah ya. Kemudian di apa nih? Nih, lihat square dikelilingi oleh tulisan. Ada 7 macam. Yang kedua adalah tick. Nah, kalau tick bukan berbentuk kotak, hampir sama. Kalau tick ini di atasnya, nih lihat, ya kalau square ini di atasnya tidak ada kan, hampir sama seperti itu. Ada juga talk. Talk ini tulisan berada di atas dan di bawah gambar. Kemudian ada behind text. Behind text berarti tulisan berada di gambar berada di belakang tulisan, ya. Behind text. Yang ke in front text. Apa in front text? Gambar berada di depan tulisan. Oke, kita pelajari satu persatu dulu. Ada 7 ya, kita pelajari satu persatu cara menyisipkan gambar. Yang pertama adalah pilih insert. Kemudian yang kedua adalah pilih picture. Semudah itu cara meletakkan atau menyisipkan gambar. Mudah sekali. Kemudian ada lagi yang namanya cara mengubah teks gambar menjadi gambar. Teks gambar di sini maksudnya ya, Pak Yudi jelaskan, teks gambar. Gambar yang pertama masuk ini akan mengikuti teksnya. Disebut ya, maka bagaimana caranya mengubah gambar? Mengubahnya menjadi warp text. Nah, mengubah teks gambar. Gambarnya berada di teks berarti inline text. Nah, itu menu defaultnya. Oke, kita pelajari satu persatu ya. Oke, kita mulai dari caranya dulu. Caranya warp text adalah aktifkan gambar. Kemudian pilih format. Kemudian pilih warp text. Di grup Range. Ya, ingat grup ini yang ini ya. Ini namanya tab ribbon, yang ini namanya grup yang di bawah text, table, illustration, link. Jangan sampai
tertukar. Ada 7 macam web teks. Yuk, kita pelajari satu persatunya. Oke, yang pertama adalah, wow, besar sekali. Yang pertama adalah, kita lihat di sini web teksnya. Mana gambar? Oke, masukkan gambar lagi Pak Yuda biar bisa kita pelajari lagi tempenya. Yang pertama adalah inline with text. Apa itu inline with text? Oke, kita lanjutkan lagi. Ada 7 macam web text. Yang pertama adalah inline with text. Apa fungsinya inline with text? Posisi objek tersebut berada di dalam baris teks seperti tadi. Mana tempenya ada? Oh, ini tempenya. Kita lihat, insert lagi picture, cari gambarnya. Ini ya, inline berarti gambar berada di dalam tulisan. Ini berada di tulisan ya, lurus tulisan. Ini namanya inline with text. Posisi objek ini gambar tersebut berada di dalam baris teks. Kemudian ada lagi yang namanya square. Square itu adalah objek seolah dikelilingi batas persegi terhadap teks. Square itu kan kotak. Jadinya seolah-olah kotak, lihat. Ya. Tuh, di batas berbentuk kotak. Ada di kanan, kiri, atas, bawah, tulisannya ada tinggi. Yang berbentuk kotak. Oh. Ya, atas, bawah, kiri, kanan ada. Karena ini menggunakan square. Di sini juga bisa. Kemudian yang ketiga ada tick. Batas teks mengikuti batas objek. Nah, batas objeknya ini ya hampir sama karena ini batas objeknya ini berbentuk kotak juga. Jadinya tidak kelihatan ya, seperti tidak ada bedanya antara square sama tick. Apalagi ini stroke. Ini hampir sama seperti square. Yang membedakan adalah ini. Batas teks mengikuti bentuk objek lebih dekat dibanding dengan square. Kalau ini lebih rapat antara gambarnya ini. Kita coba. Nah, ada lihat perbedaannya? Square. Nah, itu lebih agak jauh ya. Yang ini, yang di sebelah kanannya, ini yang sini ya. Lebih jauh sedikit cuma. Hampir tidak ada bedanya. Nih, ini top. Ini square, lebih jauh kalau square. Ini top, ini square. Ya. Jadi ini fungsinya stroke. Tick sama stroke ini hampir sama. Kemudian ada top and bottom. Top artinya atas, bottom artinya bawah. Berarti teks berada di atas dan di bawah objek. Gambarnya ini, objeknya, kita coba menggunakan format web text top and bottom. Maka tulisan, ya, teksnya berada di atas dan di bawah dari objek atau gambarnya. Kemudian yang keenam ada behind text. Behind text ini adalah objek berada di bawah atau dilintasi tertutup teks. Behind. Nah, tertutup oleh teksnya, ya, ada di belakang teks.
Coba ke ataskan dulu. Kita coba yang ini. Ada di belakang. No. Ada di belakang teks. Dan yang terakhir ada in front text. In front text adalah objek berada di atas menutupi teks. Ya, menutupi teks. Jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Oke. Paham ya? Kita pelajari cukup ini dulu. Nanti jangan lupa kerjakan latihan soalnya ada di deskripsi di bawah. Di bawah video ada deskripsi, dikerjakan latihan soalnya. Jangan lupa selalu ingat 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.